Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah kaum muslimin, ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Begitu besar nikmat yang Allah limpahkan pada kita, sehingga di pagi yang penuh barokah ya, diiringi tetesan air hujan, sebagaimana Allah mendinginkan masjid kita ini, semoga Allah dinginkan pula hati kita. Sebagaimana Allah lapangkan masjid kita ini, semoga pula Allah lapangkan hati dan alam pikir kita, karena dinginnya suasana hati dan lapangnya suasana pikiran adalah sumber inspirasi dari sebuah kebahagiaan yang hakiki, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, di mana kajian yang terakhir kita membahas mengenai tentang babul iddah, yaitu bab yang membicarakan mengenai tentang iddah. Dan yang terakhir kita bahas itu sampai di bagian apa, Bu? Di catatan Ibu yang terakhir apa? Enggak ada. Iya. Pakai mic aja, enggak kedengaran. Jenis-jenis iddah Pak Ustadz. Ciri-ciri Iddah, jenis-jenisnya. coba di potongan terakhir kata-katanya aja apa gitu. Hukum iddah wajib bagi wanita yang diceraikan suami. Ya, itu terakhir. Ya. Oke, makasih. Baik, kita akan coba sedikit review ya. Intinya iddah itu adalah hitungan angka yang digunakan setelah terjadinya perpisahan ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan di mana di masa tersebut seorang
wanita itu dilarang ya untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki manapun. Jadi masa yang dibatasi oleh syariat, di mana setelah masa tersebut seorang wanita diwajibkan untuk menunggu ya, artinya tidak melakukan pernikahan ya sampai masa iddahnya berakhir, sampai masa iddahnya berakhir. Adapun hikmah iddah sudah kita pelajari juga ya, secara kelompok cukup banyak, tapi sebenarnya orientasinya itu cuma satu. Orientasi dari masa iddah itu adalah istibra'atur rahim, membersihkan rahim ya. Jadi memastikan bahwa rahim perempuan itu bersih, Bu. Dimana ibu kan ketika melakukan pernikahan itu setelah ibu melakukan pernikahan ada hubungan. Nah, ketika ada hubungan berarti di rahim ibu itu otomatis ada sperma dari suami pertama. Nah, kalau kemudian ibu-ibu bercerai dengan suami pertama dan menikah dengan laki-laki lain, itu berarti di perut ibu kan ada bekas rahim dari sperma dari suami yang pertama, dan itu ditakutkan terjadi ikhtilatul ansab ya, percampuran daripada nasab. Jadi itu yang Islam tidak mau, sehingga nanti akan bercampur dua sperma di dalam satu rahim. Itu poinnya ya. Baik, kemudian sekarang kita masuk pada cara menetapkan iddah ya. Cara menetapkan iddah itu ada 3 model. Yang pertama adalah menggunakan quru Q-U-R-U petik atas, namanya quru ya, namanya quru. Jadi teman-teman Ustaz ulangin lagi, namanya quru, Q-U-R-U petik atas, quru. Yang kedua menggunakan metode melahirkan. Atau kalau bahasa kita mungkin brojol ya. Brojol. Kemudian yang ketiga menggunakan bulan sebagai masa perhitungannya. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama quru, yang kedua melahirkan, dan yang ketiga perhitungan bulan. Untuk yang pertama, teman-teman yang berbahagia itu menggunakan metode quru. Sebelum kita membahas siapa orang-orang yang wajib terkena quru, maka jawaban yang paling simpel adalah apa sih sebenarnya quru itu? Itu Bu ya. Sebenarnya quru itu apa? Bu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali, quru artinya adalah masa. Jadi terkadang bisa digunakan untuk masa suci, kadang juga bisa digunakan untuk masa haid. Ya. Jadi Ustaz ulangin, quru sendiri artinya adalah masa.
Lafdzun mustarak, lafadz yang digunakan untuk dua sisi. Ya, sama seperti kalau saya ngomong mata, bisa mata ini, bisa mata air, bisa mata hati. Ya Bu, itu namanya lafdzun mustarak, lafadz yang memiliki beberapa arti. Nah, quru itu artinya masa. Bisa digunakan untuk masa suci, bisa digunakan untuk masa haid. Nah, karena definisi secara bahasa ada udah memiliki dua makna, otomatis dalam fikih quru sendiri punya dua makna, Bu. Artinya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan quru itu adalah suci, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Dan yang kedua, ada pula yang mengatakan quru itu adalah haid, dan itu merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, artinya di sini terdapat dua perbedaan ulama, dan perbedaan itu sebenarnya kalau menurut Ustadz ya wajar ya. Kenapa wajar? Karena memang basicnya lafadz quru sendiri memang memiliki dua makna, dan kita nggak usah terlalu heboh dengan dua makna yang berbeda ini. Kenapa Ustadz? Ya, karena kalau kita belajar, ibu yang berbahagia, ya gimana ya bahasanya ya, justru saya berpikir gitu, Allah itu pastikan zat yang maha mengetahui. Beliau sangat paham kalau yang namanya quru itu punya dua makna. Kenapa Allah nggak langsung bilang gini aja, perempuan yang terceraikan masa iddahnya 3 haid selesai. Tapi Allah nggak bilang 3 haid, Allah bilang 3 quru. Padahal quru sendiri bermakna suci dan bermakna haid. Nah, itu yang Ustaz kadang tuh mikir, kenapa Allah menggunakan lafadz quru ya? Dari situ saya bisa belajar, oh memang ternyata seakan-akan Allah itu ada kesengajaan. Allah memancing kita, manusia, ayo mikir dengan otak yang diberikan Allah kepada kalian. Ya, ayo mikir dengan otak yang diberikan Allah kepada kalian. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya quru, ya, bahwa yang namanya quru memiliki dua makna. Pendapat yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan quru itu adalah suci. Hal ini merujuk pada yang disampaikan Bunda Aisyah, Bu, yang mana Bunda Aisyah pernah mengatakan al-quru ay athar. Kata Aisyah bahwa quru itu adalah suci. Begitu. Al-Imam Syafi'i berkata, wanisa bihada alam, dan perempuan itu dalam urusan yang seperti ini itu lebih memahami, lebih mengetahui, ya, urusan haid. Makanya kata Imam Syafi'i, saya berpendapat bahwa quru suci karena Aisyah bilang quru itu suci, dan Aisyah lebih didahulukan dibandingkan sahabat lain dikarenakan Bunda Aisyah sendiri merupakan wanita, dan haid ini domainnya wanita, urusannya wanita. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Namun tanpa merendahkan pendapat ulama, sejujurnya pendapat ini menurut saya kurang kuat, Bu. Ya, pendapat ini menurut Ustaz bukanlah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang
disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua, ya, di mana pendapat yang kedua itu mengatakan, ibu yang berbahagia, bahwa quru itu adalah haid. Ya, jadi Ustaz ulangin lagi bahwa quru itu adalah haid. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dirujuk pada pendapat yang lebih spesifik, di mana Nabi pernah berkata kepada wanita yang istihadhah, betul istihadhah apa ya? Darah haid yang keluar di luar dari masanya. Jadi misalnya haid 15 hari, ternyata ibu baru 15 masih keluar lagi, itu namanya istihadhah. Nabi bilang begini, tada sholat ayyama akraika, kamu tinggalkan sholat di hari kuru'mu. Berarti kuru' ini apa artinya, Bu? Suci apa haid? Haid. Tinggalkan sholat di hari-hari kuru'mu. Begitu pula hadis Nabi, kamu lihat jika datang kuru'mu, maka kamu jangan sholat. Hadis Fatimah binti Abi Jaish, kalau datang kuru'mu, kamu jangan sholat. Datang kuru'mu, berarti apa itu, Bu? Haid apa suci? Haid. Dari hadis-hadis inilah yang Ustaz bilang tadi, kenapa pendapat Imam Abu Hanifah ini lebih kuat secara dalil. Nah, yang keren lagi ditambah dengan penelitian ilmiah, ya, ditambah dengan penelitian ilmiah, di mana secara ilmiah terbuktikan bahwasannya ibu-ibu, kalau kita berbicara tentang quru atau iddah, tujuannya tadi membersihkan rahim. Monggo, yang pernah belajar biologi pasti paham. Kira-kira menurut ibu yang lebih cocok itu yang digunakan memastikan membersihkan haid, sucinya apa haidnya? Membersihkan rahim, sucinya atau haidnya? Biologi, pernah belajar biologi nggak? Yang lebih memastikan bahwa rahim perempuan bersih itu haid atau suci? Haid, Bu. Ya, di rahim itu tiap bulan mengeluarkan indung telur namanya. Ya, mengeluarkan indung telur. Jadi rahim ibu itu kayak ada timernya, ada waktu penghitung masanya. Nah, Masya Allah, ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tiap bulan itu keluar, Bu, indung telurnya. Nah, ketika indung telurnya keluar, nanti tergantung ada sperma yang masuk membuahi enggak gitu. Kalau ternyata ada sperma yang membuahi, maka indung ini jadi anak, embrio. Tapi kalau tidak ada sperma yang membuahi, entah memang dia nggak punya suami, atau memang punya suami tapi spermanya tidak sehat sehingga nggak nyampe, atau memang punya suami spermanya sehat tapi dihalangi, namanya alat kontrasepsi, maka ini nggak dibuahi, dia akan jadi busuk. Nah, pembusukan ini merubah ovum menjadi darah. Keluarlah dengan darah-darah kotor seorang wanita itu. Nah, ketika darahnya keluar, makanya kan beda ya, darah biasa dengan darah haid, teksturnya lebih gelap, lebih kental, memiliki bau yang khas dibandingkan darah normal, karena memang dia pembusukan. Nah, ketika dia keluar, otomatis
ovumnya udah keluar, otomatis rahimnya sudah bersih. Karena kalau ada yang membuahi nggak mungkin keluar jadi darah. Itu. Sehingga kalau pakai ilmu sains, memang yang lebih tepat itu adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anha. Di teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran ya bagi kita bersama. Baik, teman-teman, itu tadi, dengan itu berarti kita putuskan untuk wanita yang kuru hitungannya menggunakan masa haid. Saya clear, bukan masa suci. Itu poin yang pertama, dan ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah. Nah, muncul Bu, kemudian emang bedanya apa sih Tat? Kok pakai dibeda-bedain gitu? Gini Bu, perempuan ketika dicerai dalam masa suci, aku cerai kamu. Masa suci ini ya, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i udah dihitung suci. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, masa suci yang pertama ini belum dihitung. Paham gak ini? Walaupun masa sucinya sebentar. Contoh, aku cerai kamu, terus ibu gini, apa? Tidak keluar darah haidnya. Itu cuma 10 menit, gak sampai 5 menit, udah dihitung satu kuru. Kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i, suci tadi Bu. Jadi suci satu, haid suci, berakhirnya haid suci yang ketiga udah bebas. Itu kalau pendapat Imam Syafi'i, berarti nggak sampai 3 bulan, nggak sampai. Tapi kalau pendapat Imam Abu Hanifah, suci ini nggak dihitung, haid dihitung. Ya, haid berhenti, suci, haid berhenti, suci, haid, berakhirnya haid, maka dihitung tuntas 3 kuru. Ya, berakhirnya haid yang ketiga berarti dihitung dengan 3 kuru. Dengan itu berarti masa idahnya sudah berakhir. Itu bedanya antara pemahaman Imam Syafi'i yang mengatakan kuru itu suci dan pemahaman Imam Abu Hanifah yang mengatakan kuru itu adalah haid. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu ya penjelasannya berkaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa saja perempuan yang terkena masa kuru? Ini jumlahnya ada banyak. Siapa saja Pak Ustadz? Yang pertama adalah wanita normal. Ya, jadi kalau Ustadz ngomong wanita normal, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang dimaksudkan dengan wanita normal itu wanita yang masih bisa haid dan suci. Jadi siklusnya masih normal. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi wanita normal berarti masih bisa haid dan suci. Maka perempuan yang berada dalam kondisi normal, masa idahnya adalah 3 kuru. Ya, 3 kuru. Mana dalilnya Pak Ustadz? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 228 Bu. 228 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna
bi anfusihinna salasata quru, dan perempuan yang dicerai masa idahnya adalah sebanyak 3 quru, ya, sebanyak 3 quru. Maka ibu-ibu, perempuan yang dicerai, maksudnya yang normal ya, mereka mengalami fase 3 quru. Itu untuk 3-nya ulama sepakat, gak ada perbedaan. Tapi untuk quru-nya ulama memang berbeda-beda pendapat. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kami mempertegas kembali untuk 3-nya. Kenapa nggak ada perbedaan? Ya karena 3 itu nas. Emang bisa bu? 3 maknanya 2, nggak bisa. 3 maknanya 1, nggak bisa. Itu nas. Tapi kalau quru-nya itu tadi sudah saya jelaskan. Memang ada sudut pandang di antara ulama, apakah quru itu haid atau apakah quru itu suci. Makanya ulama berbeda pendapat. Itu biasa kayak gitu ya. Nah, kembali ke masalah kita tadi, apabila orang perempuan dikatakan aku cerai kamu, berarti masa suci ini nggak dihitung. Walaupun ibu baru suci hari ini, ibu baru suci hari ini, ya, malam bersih, pagi dicerai suami, berarti masa sucinya jalan 15 hari. 15 hari ini bu, nggak dihitung. Ya, nanti haid pertama baru dihitung. Nah gitu, sampai haidnya berhenti, terus suci lagi, terus habis itu haid lagi, terus suci lagi, terus haid lagi. Nah berhentinya haid ketiga itu berarti ibu sudah menuntaskan daripada yang namanya masa iddah. Nah pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah dengan berhentinya haid saja atau disyaratkan harus mandi? Ya, ulama di sini berbeda-beda pendapat. Namun pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah hanya dengan berakhirnya haid saja masa iddah itu sudah selesai. Jadi nggak ada syarat untuk mandi. Ini bukan ibu haid nggak perlu mandi, bukan. Tapi maksudnya masa iddahnya itu loh bu, berakhirnya hanya dengan berakhirnya masa iddah saja, dengan berakhirnya haid aja tanpa mandi udah close. Emang kenapa sih Tat bedanya? Loh gimana? Ibu masih ingat efeknya iddah? Iddah itu suami boleh merujuk istri tanpa akad. Ini gambaran aja ya. Misalnya ibu haid udah selesainya pagi, ibu malas kan? Aku nanti aja dah, mandinya jam 11 siang menjelang zuhur aja. Suami datang jam 9 berkata, aku rujuk kamu. Coba saya mau tanya, menurut ibu gimana? Apakah suami berhak masih bisa merujuk atau tidak? Nah ini kan kembali yang tadi itu, apakah mandi, ya, apakah mandi itu syarat berakhirnya haid atau tidak? Itu pertanyaannya. Dan jawabannya sudah Ustadz jawab tadi, bahwa teman-teman untuk mandi tidak menjadi syarat berakhirnya masa haid. Jelas ya? Jadi tidak, dalam kaul yang lebih rajih, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan syarat. Baik, saya pikir jelas ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan masalah NB. NB itu penambah, beberapa poin tambahan. Ya, yang pertama, bahwa masa iddah 3 quru ini hanya berlaku untuk
istri yang sudah digauli. Saya ulangi, hanya berlaku untuk istri yang sudah digauli. Berarti ada perempuan belum digauli, itu dia tidak ada masa iddahnya. Ayo, ada yang tahu? Pakai akal aja bu, nggak perlu pakai dalil. Kenapa perempuan yang belum digauli nggak ada masa iddahnya? Ya, nah rahimnya masih bersih. Kan tujuan iddah tadi adalah membersihkan rahim. Nah kalau belum digauli, apa yang mau dibersihin? Gitu loh bu, apa yang mau dibersihin? Jadi berangkat dari situ, ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, maka kami mempertegas dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya perempuan yang belum digauli tidak ada masa iddahnya. Itu merujuk pada Al-Ahzab 49. Jadi Al-Ahzab 49 di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, jika kamu menikahi wanita yang beriman, tsumma talaqtumuhun, kemudian kamu menceraikannya, min qabli an tamassuhun, sebelum kau menggaulinya, famastamta'tun alaihinna min iddatin ta'tadunaha, maka tidak ada iddah yang bisa kamu ambil iddah di dalamnya. Ya, jadi kami mempertegas kembali, tidak ada iddah di dalamnya. Ini kejadiannya biasanya pernikahan mahasiswi bu. Ya, mahasiswi menikah, kemudian bapaknya nggak ngizinin. Tapi kalau nggak diizinin, anak ini lontang-lantung kemana-mana, takutnya zina. Tapi kalau diizinin, anaknya masih skripsi, nanti keburu hamil, nggak bakal lanjut, sayang kuliahnya 4 tahun. Apa kata bapaknya? Ya udah, akad iya, tapi ada komitmen tidak berhubungan sampai istrinya tuntas skripsi. Jadi judulnya hasratku tergantung dosenku. Ya, jadi nggak berhubungan bu, sampai istrinya tuntas skripsi. Nah, disitulah namanya hubungan bu ya. Apalagi bocil kan, cimon apa cimon? Cinta monyet. Tersinggung dikit, emosi. Aku cerai kamu, loh. Aku cerai kamu. Itu nggak ada masa iddahnya. Ya, wanita itu otomatis bebas, otomatis. Jadi si suami nggak bisa, aku rujuk deh, nggak bisa. Kalau nikah ulang bisa, ya, nikah ulang itu bisa. Tapi kan bedanya kalau nikah ulang tergantung istrinya. Iya, si perempuannya mau apa enggak? Ya, kalau perempuannya misalnya enggak mau, ya enggak bisa dipaksa. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung si perempuannya aja. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, ya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Si laki-laki tidak bisa merujuk si istrinya karena tidak ada masa iddahnya. NB yang kedua, apabila seorang laki-laki memiliki istri Kristen, maka perempuan itu tetap terkena masa iddah sebagaimana layaknya muslimah, perempuan muslimah. Iya, ibu pasti mulai mikir ini. Tak, entah dulu tak. Ustadz ini kok aneh sih? Tidak salah ngomong kah?
Iya. Ustadz, kan katanya nggak boleh nikah beda agama. Iya, katanya nggak boleh menikah beda agama. Gini Bu, pernikahan beda agama itu secara garis besar terbagi jadi dua. Suaminya kafir, istrinya kafir. Ya, kalau suaminya yang kafir, sudah nggak usah dilanjutin. Tapi Pak Ustadz, stop, karena memang hukumnya haram. Jelas ya, nggak ada perbedaan. Nah, kalau yang perempuan yang kafir terbagi dua. Ada yang kafirnya kafir musyrik atau kafirnya ahlul kitab. Kalau kafirnya kafir musyrik, itu maksudnya selain Kristen dan Yahudi, seperti Hindu, Buddha, Konghucu, ya, apalagi Bu, animisme, ateisme, komunisme. Gak usah dilanjutin. Kenapa tak? Haram. Tapi tak. Stop. Buang. Tapi kalau kafirnya kafir Kristen atau Yahudi, disitulah ulama sepakat mengatakan boleh. Boleh tak? Boleh. Tetapi ulama beda pendapat tentang definisi ahlul kitab. Apakah Alkitab itu setiap Kristen Yahudi Alkitab, atau Imam Syafi'i mengatakan tidak, bahwa Kristen Yahudi itu maksudnya Kristen Yahudi yang memiliki garis nasab kepada orang Bani Israel. Dan ini pendapat Imam Syafi'i yang dinukil dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali, amma ahlal kitab minal Arab wal Ajam, sedangkan Alkitab dari bangsa Arab maupun bangsa Ajam, fala tu'kal dabaihahum, enggak boleh dimakan sesembeliannya, wala tungkah nisa'uhum, dan tidak boleh dinikahi para wanitanya. Jelas Bu ya? Jadi bukan Alkitab. Jadi Alkitab itu Kristen yang nasabnya ikut pada apa tadi Bu? Bani Israel. Iya. Sekarang Kristen yang ada di Indonesia keturunan Bani Israel enggak? Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu jawabannya sudah clear. Maka berangkat dari yang Ustadz sampaikan tadi, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kami mempertegas kembali, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa pernikahan dengan Alkitab yang bukan keturunan Bani Israel, ibu tidak diperbolehkan. Baik, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali dari situ, andai kata ada orang menikah, ya Bu, ada orang menikah dengan orang Kristen, yang Kristennya itu Alkitab. Ada Ustaz? Ada. Kayak Kristen Ortodok Bu, yang ada di mana itu? Palestina. Itu Bani Israel. Yahudi Ortodok yang ada di Yaman itu Bani Israel. Ya. Jadi kalau kita bilang Israel, ya memang ada, begitu ya, memang ada. Sehingga kami mempertegas kembali dari apa yang Ustaz jelaskan,
teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Bani Israel itu masih ada keturunannya. Jadi andai kata Ustaz nikah dapat orang Palestina, Kristen, Ortodoks, Bani Israel, sah. Nah, naudzubillah, akhirnya Ustaz bercerai. Ya, pakai naudzubillah, kawin juga belum. Ya, naudzubillah bercerai sama orang Palestina ini, Bu. Nah, dalam kondisi yang begini, maka ibu-ibu, maka dalam kondisi begini, itu istri Ustadz tadi wajib mengikuti masa iddah sebanyak 3 kali haid, walaupun dia orang Kristen. Nah itu, atau kondisi yang kedua, dia Kristen, kawin sama Kristen, kemudian cerai dengan suaminya, ya, yang sama-sama Kristen tadi. Ustadz mau nikah dengan dia, Ustadz juga kena masa iddah, gak boleh nikahin dia sampai 3 kali haid, walaupun dia Kristen, walaupun dia berkeyakinan, aku gak apa-apa kok mas nikah dalam kondisi belum iddah. Ya kamu Kristen gak apa-apa, aku orang Islam gak boleh. Jadi Ustadz tetap nunggu dia sampai 3 kali haid dulu, walaupun dia Kristen. Ini ceritanya, ingat loh ya, Alkitab dari Bani Israel. Gitu Bu. Kemudian berikutnya, perempuan yang kedua yang terkena masa kuruk adalah wanita yang dikhulu. Wanita yang dikhulu. Kami pertegas kembali, namanya wanita yang dikhulu. Apa khulu itu? Nanti ada babnya Bu, namanya bab khulu. Tapi Ustadz spill aja definisinya ya, biar ibu gak bingung. Khulu itu yang makhluk hijau besar itu. Oh khulu. Ini namanya khulu. Khulu itu wanita yang meminta cerai kepada suaminya. Saya ulangi lagi, wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan memberi iming-iming, benda atau harta. Dengan memberi iming-iming benda atau harta. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kami mempertegas kembali ya. Ceritanya tuh gini, mungkin ibu masih bingung ya, gimana sih konsepnya kok membingungkan gitu. Gini, ceritanya Bu, di zaman Nabi ada perempuan. Ini kalau ibu mau diceritain, saya ceritain ini. Kayaknya nggak mau kok, males saya sudah. Jadi di zaman Nabi itu ada perempuan curhat sama Nabi. Suamiku tuh jahat sama aku Nabi, dia nggak cinta. Suaminya dipanggil, kamu cinta nggak sama dia? Enggak. Kalau nggak cinta, cerai aja. Tak mau Nabi. Duh, kok bisa? Iya Nabi, aku nikahin dia dengan kebun terbaikku. Maksudnya mas kawinnya itu. Aku cerai, rugi. Begitu, nggak mau. Tapi kalau kayak gini kan mentok Bu. Suaminya nggak cinta, akhirnya suami nggak sayang sama istri, istri juga nggak cinta, istri juga nggak sayang sama suami. Kasihan. Nabi kasih solusi. Kamu mau nggak kembalikan mas kawin kebunnya kepada dia? Kata si perempuan tadi, Nabi, jangankan kembalikan kebun, ku tambahin. Saking jijiknya dia dengan suaminya. Mau? Deal. Jadi cerai yang diinisiasi oleh istri dengan diiming-imingi harta atau benda, itu namanya khulu. Itu sama Bu, terkena masa iddah sebanyak 3 quru. Ya, sebanyak 3 quru. Kemudian yang ketiga namanya li'an.
Yang ketiga namanya li'an. Ibu tahu li'an ya? Li'an itu sumpah serapah yang terjadi karena tuduhan zina di antara suami istri. Sumpah serapah yang terjadi karena tuduhan zina di antara suami istri ketika tidak ditemukan saksi. Ketika tidak ditemukan saksi. Ibu tenang aja. Nanti kita punya babnya juga, namanya bab li'an, Bu. Nanti insya Allah kurang lebih 18 tahun lagi lah kita pelajari, Bu ya. Jadi gimana konsepnya, Tat? Gini, Bu. Bu, saya melihat orang berzina di rumah saya, depan rumah saya. Saya tuduh dia berzina. Tapi Ustaz gak punya saksi. Boleh gak, Bu? Saya melihat. Boleh gak, Bu? Ini ku banting memang meja ini lama-lama ya. Bu, ada orang berzina di kebun rumah saya. Saya ngelihat nih, tapi saya nggak punya 4 saksi karena waktu itu masih subuh gelap. Boleh nggak Ustaz ngomong dia zina? Baik, kita cukupi sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lah saya yang sedang serah aja teriak, ibu yang sehat malah. Sekali lagi ya, sampai nggak jawab saya pulang. Saya pagi-pagi bersihin halaman rumah. Ada orang berzina di kebun saya, depan rumah. Saya nggak punya saksi, karena masih gelap, jam-jam 5 subuh gitu. Mata saya ngelihat dia berzina. Boleh nggak Ustaz ngomong dia zina? Boleh. Nggak boleh. Menuduh orang zina itu 4 saksi, Bu. Dan ini unik. Membunuh 2 saksi, mencuri 2 saksi, bercerai 2 saksi, berzina 4 saksi. Walaupun Ustaz melihat gak boleh Ustaz ngomong dia berzina, dosa. Di Islam begitu. Ya. Nah, itu kan orang lain. I don't care, gak urus. Mau berzina, mau guling-guling, mau 69, 96, terserah. Ya. Tapi na'udzubillah. Kalau yang kita lihat ternyata pasangan kita sendiri. Coba, saya nggak boleh bilang dia berzina, mata saya ngelihat. Akhirnya datang seorang laki-laki namanya Hilal bin Umayyah. Ya Rasul, istriku berzina dengan Sarik bin Samha. Rasul bilang, mana saksi? Kalau enggak, aku cambuk kamu. Nabi, apakah kalau aku melihat istriku ditidurin orang, aku nyari 4 saksi? Yang ada nyari golok, bukan nyari saksi. Iya. Nah, disitulah Nabi tetap bersikukuh dengan hukum. Tidak bisa 4 saksi sampai Allah menurunkan ayat. Bilal bilang, demi Allah, Allah pasti akan menurunkan ayat padamu ya Rasulullah. Disitulah turunlah ayat li'an. Gitu. Turunlah ayat li'an. Di mana ibu nanti bisa buka di surah An-Nur di halaman pertama, Bu. Gak usah sekarang, nanti aja. Kaya. Ya. 1 muka halaman pertama itu ngomongin tentang li'an, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di mana suami nanti akan bersumpah sebanyak 4 kali demi Allah, ya, demi Allah, aku adalah orang-orang yang benar terhadap tuduhan zina yang aku sampaikan kepada istriku. Diulangi 4 kali. Nanti ibu buka surah An-Nur ayat 4 sampai ayat 10, ya. Pokoknya di halaman pertama, Bu. Nah, setelah bersumpah 4 kali, baru dia berkata, dan semoga
laknat Allah tertimpa kepadaku jika aku adalah orang yang berdusta. Maka istrinya dirajam, kecuali kalau istrinya berani menjawab. Aku jawab, ya Rasul, demi Allah aku bersumpah bahwa yang disaksikan suamiku dusta. 4 kali. Dan yang kelima, dan semoga murka Allah ditimpakan padaku jika suamiku benar terhadap apa yang dia tuduhkan dari perbuatan zina. Ini namanya sumpah serapah. Maka kata Nabi, pisahkan. Setelah dipisahkan, ya mereka nggak bisa rujuk lagi selama-lamanya. Dan salah satu dari 2 orang ini pasti ada yang masuk neraka, pasti. Karena bersumpah di atas nama Allah dengan ucapan yang dusta. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, dan dalam kasusnya yang tadi itu Nabi sudah tahu sebenarnya yang salah itu istrinya. Jadi Hilal tuduhannya benar, istrinya berzina dengan Sarik bin Samha, itu benar. Tapi Nabi berpegang pada hukum, ya, bahwa orang yang belum tertangkap 4 saksi dan istrinya juga ternyata berani menjawab sumpahnya, gak bisa dihukum. Begitu loh Bu, ya, itu maksud. Baik, nanti ada babnya Bu. Kemudian berikutnya adalah wanita yang berpisah karena beda agama. Wanita yang berpisah karena beda agama. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali, ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kasusnya biasanya gini Bu, ada laki, ya, perempuan sama-sama muslim. Naudzubillah, suaminya murtad. Nah, ketika suaminya murtad, maka itu nanti si istri terpisah secara otomatis. Ya. Nah, nanti dengan itu maka sama terkena masa iddahnya sebanyak berapa tadi Bu? 3 kurun. Baik. Dah, adapun perempuan yang keempat Bu ya. Yang keempat adalah perempuan yang digauli dengan cara yang salah. Apa itu maksudnya Pak Ustadz? Digauli dengan cara yang salah. Ibu, saya kasih contoh ya. Digauli sama laki-laki, dipikir istrinya, padahal bukan, istrinya orang lain. Ya bisa, namanya fikir. Bisa, dan hakim gak bodoh. Nanti hakim akan lihat bentuk tubuhnya ada kemiripan gak gitu. Datang-datang gelap-gelap, ada perempuan digauli, lampu nyala ternyata bukan. Wah, nanggung ya, sembarangan aja. Nah, itu namanya watak bisobah. Itu sama Bu, masa iddahnya 3 kurun. Ya. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini masih menjadi khilaf, yaitu wanita yang berzina. Wanita pezina itu apakah terkena masa iddah? Ada yang mengatakan iya, terkena masa iddah, dan ini merupakan pendapat daripada Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, Imam Malik dan Imam Ahmad. Namun pendapat ini menurut Ustaz lemah. Yang lebih roji, perempuan yang yang berzina tidak ada masa iddahnya. Namun disunahkan baginya
untuk membersihkan rahimnya sebanyak minimal 1 kali haid. Ya, jadi perempuan yang berzina, contohnya kayak pelacur, ya Bu, pelacur ini nggak ada masa idahnya. Kenapa nggak ada masa idahnya? Ya iya, kan dia zina. Sedangkan zina beda dengan menikah. Jadi tidak ada masa idahnya. Namun, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan baginya untuk minimal, ya, untuk minimal apa istilahnya itu? Memberikan jeda 1 bulan. Kalau memang dia mau menikah, tunggu haidnya dulu untuk membersihkan daripada rahimnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Baik ibu-ibu, itu tadi ya berkaitan dengan pelajaran kita. Alhamdulillah sudah kita tuntaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk itu mari bersama-sama kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Silakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz dengan kondisi wanita yang haidnya tidak teratur? Bagaimana cara menghitung masa idahnya? Kan kadang-kadang apalagi kalau sudah mendekati menopause itu kadang dia cuma 3 hari atau kadang malah lebih dari 10 hari. Baik. Atau kadang nggak haid. Baik, jadi begini Bu ya. Kalau kita bicara tentang apa namanya masa idah wanita yang tidak teratur itu tetap mengikuti jumlah idahnya. Jadi kita nggak ngitungin waktunya. Makanya tadi kalau ibu perhatikan, tadi kan Ustadz katakan di awal tadi bahwa yang namanya masa idah ya itu terbagi menjadi 3. Ayo, masih ingat nggak tadi? Yang pertama dengan kuru, yang kedua dengan melahirkan, dan yang ketiga dengan apa tadi? Bulan. Artinya adanya masa idah dengan kuru itu memang nggak membahas tentang bulan. Saya paham yang ibu tanyakan itu, nanti efeknya akan muncul masa idah yang jumlahnya lebih dari 3 bulan gitu kan? Tidak ada urusan, karena memang kuru itu yang dihitung adalah haidnya. Apabila ada orang misalnya haidnya tidak teratur 2 bulan sekali baru haid, ya berarti masa idahnya 6 bulan. Karena yang dihitung memang kurunya. Beda dengan nanti yang ketiga yang akan ibu pelajari nanti, itu nanti yang akan dihitung adalah bulannya. Ada yang begitu. Jadi kalau yang kuru ini Bu, memang tidak ada jaminan 3 bulan. Dan dari awal saya juga nggak menjamin. Tidak ada omongan saya masa idahnya 3 bulan, nggak ada. Walaupun normalnya 3 kuru itu ya 3 bulan. Dan tadi kalau kita ngikutin pendapat Imam Syafi'i, akan tergambar 2 bulan kurang, 2 bulan malah, 2 bulan dikit. Yang tadi loh, suci dikit, aku cerai kamu, langsung haid, udah kehitung 1 sudah. Kalau ngikutin pendapat Imam Syafi'i, itu malah lebih kurang Bu. Paling 2 bulan lebih berapa hari begitu. Ya, jadi sekali lagi tidak menghitung berapapun itu gak penting, yang dihitung adalah kurunya. Ya, dan sudah kami jelaskan dalam bab penjelasan tentang konsep haid bahwa haid itu maksimalnya 15 hari. Selebih 15 hari itu namanya darah istihadah, dan istihadah itu dianggap suci. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanya masalah apa namanya itu, orang yang kumpul tapi nggak menikah, zina namanya kan ya Ustaz.
Saya pernah dengar katanya kalau udah tahu itu salah, ada tetangga kayak gitu seharusnya diingatkan atau gimana. Kalau enggak diingatkan katanya dalam 40 rumah menanggung dosa. Apa itu betul ya Ustadz? Tapi saya sudah ngomong lebih baik menikah, soalnya dilihat orang enggak baik. Saya memang mulai dulu sebelum kamu tinggal di sini ke pekerja saya memang main perempuan, dia jawab gitu. Gimana? Saya masih ada kewajiban mengingatkannya atau gimana Ustadz? Soalnya saya yang tahu sendiri gitu. Baik, namanya kumpul kebo. Disebut kumpul kebo karena yang dikumpulin bukan manusia tapi kebo. Jadi gini Bu, ya. Ini hukum dasar ya. Hukum dasar itu bukan hanya masalah pernikahan, tapi semua masalah yang mengandung kemaksiatan. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengingatkan. Ya, mengingatkan itu dengan caranya. Ada yang dengan kekuatan, dengan tangan. Ibu misalnya seorang RT, misal ibu dengan kekuatan, kalau enggak diusir ini enggak boleh. Contoh begitu. Itu namanya kekuatan. Kalau enggak bisa dengan kekuatan, minimal dengan mulut. Yang ibu lakukan tadi itu mulut. Kalau enggak bisa dengan mulut, minimal dengan hati. Contohnya orang ini kalau dinasihatin, dia bisa membunuh saya. Bisa contoh begitu. Nah seperti itu dengan hati kita mengingkari. Nah yang ibu lakukan tadi sudah betul. Cuman mohon maaf mungkin kurang keras. Ya, kurang keras itu disertai dengan sedikit ancaman. Ya, mohon maaf Mas ya, kalau Masnya nggak berubah, nanti warga bisa marah ini. Harusnya begitu Bu, sedikit diberi shock terapi. Nah, setelah ini Ibu lakukan, tanggung jawab Ibu udah lepas. Nggak ada Bu, orang nanggung dosa itu nggak ada. Jadi yang maksiat siapa, yang dosa siapa itu di Islam nggak ada. Itu ajarannya tetangga sebelah. Ya. Kalau di Islam itu tidak ada. Yang penting ibu sudah melakukan tanggung jawab ibu sebagai muslim untuk saling mengingatkan. Sudah situ aja tanggung jawabnya. Nah, adanya kenapa kita tadi berupaya untuk menghentikan itu, nanti masalahnya bukan dosa, azabnya, murka Allah. Itu yang kita takutkan. Begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau misalnya ada wanita yang rahimnya diangkat atau kadang kan ada yang sterilnya diikat tapi itu masih kemungkinan ketika berhubungan itu bocor. Kadang kan ada yang kayak gitu kan Ustadz. Itu gimana kalau misalnya bercerai gitu masa idahnya Ustaz? Karena kan kalau misalnya rahimnya sudah diangkat kan berarti yang udah bersih itu suci itu ya Ustaz. Ini ngomong apa sih? Saya nggak paham. Ibu paham nggak Bu? Inti masalahnya apa? Masalahnya kalau dimana? misalnya wanita yang dicerai itu sudah nggak punya rahim atau rahimnya diikat itu loh Ustaz. Sebentar gini, nggak ada pembahasan di situ. Pembahasan kita, dia masih bisa haid apa tidak itu dulu. Pertanyaan itu aja dulu. Karena saya nggak tahu, ini medis yang tahu ya. Kalau diikat itu kira-kira masih bisa haid atau tidak? Kalau yang diikat itu masih dua kemungkinan Ustaz. Hah? Kalau yang diikat itu biasanya masih dua kemungkinan. Nah, itu harus ditanyakan. Artinya kan saya nggak bisa menjas. Tanyakan aja kepada yang kasusnya ibu ini, misalnya mbaknya masih bisa haid atau tidak, begitu. Karena nanti menentukannya dari situ Bu, bukan dari diangkat rahim atau enggak, bukan. Kalau dia masih bisa mengeluarkan darah haid, berarti ngikut pada kelompok yang normal, yaitu dengan kuru. Tapi kalau ternyata tidak mengandung atau tidak memiliki darah haid, nanti ikut yang bulan, nanti ada yang belum kita pelajari ini ya, ikut bulan, ada hitungan bulan. Itu bagi wanita yang memang sudah tidak mungkin bisa haid lagi.
Ya, seperti itu. Terima Baik, kasih Ustaz. sama-sama. Ada yang lain? Kenapa, Bu? Pakai mic nggak kedengaran karena hujan. Silakan. Kenapa hari ini? Kok jarang senyum? Dari tadi ketawa-ketawa perasaannya. Ibunya aja nggak fokus. Baik. Silakan, ada yang lain? Ayo Bu. Tidak ada ya? Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupi sekian. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah cintai kita. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa khin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa jana bi nuril iman. La tad'alna dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.